Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi kriptografi tentang DES, yaitu Data Encryption Standard. DES termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis cipher block dengan menggunakan skema Feistel. DES ini beroperasi pada ukuran blok 64 bit, panjang kunci eksternal 64 bit, jadi kunci inputnya 64 bit, tetapi dalam prosesnya hanya 56 bit yang dipakai. Sebenarnya 48 bit yang dipakai karena dua kali dia tidak menggunakan 8 bit paritas. Nah, ini dia gambar untuk skema Feistel. Jadi input yang dimasukkan dibagi kedua, karena input yang dimasukkan 64 bit, jadi yang di sebelah kiri 32, yang di sebelah kanan 32 bit. Nah, yang di sebelah kanan ini akan disorkan dengan fungsi f. Jadi yang di sebelah kiri masukkan ke fungsi f, nanti hasilnya akan disorkan dengan bagian sebelah kanan, lalu yang di bagian sebelah kanan ini akan menjadi bagian sebelah kiri untuk ronde kedua, lalu pada ronde ketiga dia akan menjadi bagian di sebelah kanan, begitu seterusnya. Nah, setiap blok plaintext atau ciphertext dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal atau IP, ya 16 putaran encipering, dan inverse permutasi awal atau IP inverse. Nah, di sini dia gambar skemanya, skema umumnya. Jadi inputnya X plaintext masuk 64 bit. K ini yang digunakan 56 bit. Lalu diproses di ronde 16 putaran menghasilkan ciphertext atau Y 64 bit. Nah, ini dia gambarannya untuk skema DES. Jadi ada plaintext atau X yang menjadi input, yaitu 64 bit, lalu dimasukkan ke proses initial permutation, lalu dibagi dua, jadi L0 itu left, bagian 32 bit sebelah kiri, dan LR0 itu bagian bit 32 sebelah kanan untuk ronde pertama. Nah, jadi di sini dibuatkan dulu kuncinya. Pertama input kuncinya masuk 64 bit, lalu di permutasi pertama untuk mengurangi 8 bit. Nanti saya akan dijelaskan apa yang bit yang tidak digunakan. Lalu di transform, lalu dimasukkan di sini PC2. Sebenarnya di sini ada PC2 permutasi kedua yang di sini prosesnya tidak menggunakan 8 bit selanjutnya. Jadi 56 dikurang 8 bit, jadi hanya tinggal 48 bit yang digunakan untuk di fungsi f ini. Nah, begitu seterusnya rondenya. Jadi yang di sebelah kiri akan disorkan dengan f, fungsi f, lalu hasilnya akan menjadi di sebelah kanan untuk ronde selanjutnya. Begitu selanjutnya berpindah kiri dan kanan sampai akhirnya di permutasi akhir atau final permutation. Lalu jadilah ciphertext Y. Nah, pada bagian awal initial permutation IP-nya, sebenarnya ini hanya mengacak urutan dari bit pada message atau X yang akan dikirim. Jadi bit yang pertama akan berpindah ke bit 40 dan bit 50 akan menjadi bit yang pertama. Jadi bit 58 menjadi bit yang kedua. Seperti lihat di sini. 40 akan, nah di sini bit ke-40 adalah bit yang pertama.
Lalu final permutation-nya adalah inverse dari initial permutation. Jadi kebalikan dari initial permutation. Jadi bit ke-40 menjadi bit pertama, bit pertama menjadi bit ke-50 dan bit kedua menjadi bit ke-58. Adalah kebalikan dari IP ini. Lalu proses selanjutnya adalah fungsi f. Dalam fungsi f, karena yang difungsikan adalah R bagian kanan yang dimasukkan 32 bit, di sini terdapat fungsi ekspansi yang mana keluarannya akan menjadi 48 bit karena akan dioperasikan SOR dengan kunci yang berukuran 48 bit. Jadi alur keduanya harus 48 bit. Karena kalau di sini 32 bit, kita tidak akan bisa mengoperasikannya karena berbeda ukuran bitnya. Jadi ukurannya nanti akan mengeluarkan hasil 48 bit. Nah, di sini akan dibagi menjadi 8 subbit yang mana berukuran 6 bit semuanya. Lalu setiap 6 bit ini akan dioperasikan dengan dimasukkan ke dalam S-box-nya. Jadi ada 8 S-box di sini yang berbeda. Di sini S-box-nya akan mengeluarkan output 4 bit. Jadi ada 2 bit yang akan dikurangi bitnya menjadi 4. Jadi hasilnya ketika semuanya output menjadi 4 bit, jadi hanya tinggal 32 bit. Jadi pada saat di fungsi permutasi akhir, keluarannya hanya 32 bit. Nah, di sini fungsi ekspansinya, ekspansi sini. Jadi fungsi ekspansi ini akan menambahkan banyak bitnya sebanyak 2 untuk setiap bloknya. Jadi ini 4 1 2 3 4 ini adalah satu blok pertama. Jadi di sini akan berubah di sini. Jadi di sini adalah blok pertamanya. Lalu sebelum blok pertama ada bit ke-32 yang akan menjadi bit pertamanya. Dan seterusnya bisa dilihat di sini bahwa untuk karakteristiknya bahwa setiap 6 bit blok ini tidak mungkin ada yang sama karakteristiknya. Setiap 6 blok bit ini tidak akan ada yang sama. Di sini Xbox-nya. Di sini saya akan menunjukkan contoh input ke Xbox 1. Sebenarnya ada 8 Xbox karena mungkin terlalu banyak. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan contoh input ke Xbox 1. Misalnya inputnya adalah 100101 yang adalah biner bit ke Xbox 1. Jadi di Xbox 1 akan dilihat di sininya bit pertama dan bit terakhirnya adalah 1 dan 1, yaitu 4. Lalu maksud saya 3 yang adalah jumlahnya 3. Lalu di antara bit pertama dan bit terakhir, blok 4 bit ini akan dihitung yang berjumlah, kalau dihitung ke dalam desimal adalah 3. Maksud saya 2. Di sini kita akan lihat, jadi di sini adalah 3 itu adalah barisnya dan kedua adalah kolomnya. Jadi di baris ketiga dan kolom kedua kita akan menghasilkan dapat 08 yang akan menjadi outputnya. Begitu seterusnya. Di sini adalah permutasi P yang mana mengubah mengacak-ngacak nilai dari bit pada keluaran dari Xbox-nya. Lalu kita ke pembangkitan kunci. Di sini input kunci yang masuk adalah 64 bit. Lalu dioperasikan di PC1 atau permutasi awalnya permutasi pertamanya, dia akan menghasilkan 56 bit. Lalu dibagi kedua C0 dan D0-nya sebanyak
28 dan 28. Lalu terdapat operasi ls yang singkatannya adalah left shift sebanyak 1 kali. Tergantung dari ada yang 2 kali, ada yang 1 kali, nanti akan kita lihat bagaimana. Lalu untuk kunci pertama, dia akan terlebih dahulu dipermutasikan kembali dengan permutasi kedua, yang mana menghasilkan bit ke-48. Kita lihat bagaimana operasi dari PC ini, PC1 dan PC2. Kita lihat PC1-nya. Sebelum dimasukkan ke operasi permutasi PC1, ini adalah setiap satu blok, setiap 8 bit, kita hanya menggunakan 7 bit. Jadi 1 bit terakhirnya adalah bit paritas yang tidak akan digunakan. Jadi terdapat 8 blok dan 8 bit yang tidak digunakan. Jadi 64 dikurang 8, hanya 56 bit yang digunakan. Nah, untuk left shift perputarannya hanya blok putaran pertama, kedua, dan 9 lalu 16 yang hanya 1 kali. Selain putaran tersebut, semuanya 2 kali bergeser bitnya. Lalu permutasi kedua, sama, kita akan menggunakan bit paritas yang tidak akan digunakan sebanyak 8, jadi hanya 48 bit yang digunakan atau dioperasikan. Lalu dekripsinya. Dekripsi terhadap ciphertext merupakan kebalikan dari proses enkripsi. Nah, DES menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Pada proses dekripsi, urutan kunci yang digunakan adalah K16 sampai K1. Begitulah. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh algoritma DES. Di sini saya akan menunjukkan algoritma DES. Jadi terdapat fungsi-fungsi di sini. Ini adalah fungsi untuk mengubah heksadesimal ke biner, biner ke heksadesimal, biner ke integer, integer to biner, biner ke string, biner string menjadi biner. Dan ini adalah SOR-nya, operasi SOR. Lalu di sini ada metode fungsi untuk inisial permutasi pertama. Terus ada inverse atau final permutasinya yang merupakan inverse dari initial permutation. Ini adalah PC1-nya, PC2. Ini adalah pembangkitan kuncinya. Yang mana di sini shift-nya yang untuk perputaran ronde pertama dan ronde kedua, lalu ronde ke-9, lalu 16 adalah 1 kali pergeseran. Selain ronde tersebut, semuanya bergeser sebanyak 2 kali. Di sini ada fungsi ekspansi, lalu substitusi blok atau S box yang akan dimasukkan ke Xbox sebanyak ada 8 S-nya, S sampai S8. Lalu di sini ada sub permutasinya. Nah, di sini akan transformnya blok dan key. Dan untuk final bloknya. Lalu di sini ada fungsi untuk mengenkripsinya. Lalu fungsi dekripsi. Kita coba misalnya cryptoid. Maaf, saya hapus dulu. Kita akan mencoba mengenkripsi ilmu kompe dan kuncinya adalah cryptoid. Kita jalankan. Nah, di sini ciphertext yang dihasilkan adalah seperti ini. Lalu kita masukkan ciphertext ini ke dalam fungsi dekripsinya dan kita masukkan juga kunci yang sama. Maka
fungsi deskripsi akan menghasilkan pesan yang sama pada fungsi enkripsi. Selalu lanjut ke AES, Advanced Encryption Standard, algoritmanya. Ini algoritma adalah algoritma Rindel. Tidak seperti DES yang berorientasi bit, AES ini beroperasi dalam orientasi byte. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda yang disebut round key. NC-PRI melibatkan operasi substitusi dan permutasi. Nah, ini adalah skema AES-nya. Bisa dilihat bahwa jadi akan dibagi input yang ini menjadi 16 bagian, lalu dimasukkan ke dalam S-box-nya. Ini ada S-box-nya, tapi pada AES, S-box-nya adalah cuma satu, tidak seperti DES yang terdapat 8 S-box. Jadi setiap S ini menggunakan S-box yang sama. Lalu di sini terdapat shift row atau pergeseran baris, pergeseran pada baris. Lalu terdapat fungsi mix column. Lalu pada akhirnya disorkan dengan K atau kuncinya. Kita lihat dari, jadi input yang akan dimasukkan kita bentuk dalam matriks 4x4. Jadi setiap elemen bernilai 1 byte atau 8 bit. Jadi A0 ini bernilai 8 bit. 1 byte atau 8 bit. Jadi kalau misalnya ada 16 elemennya, berarti terdapat 128 bit. Nah, substitusi byte, misal input C2, ini C2, kita masukkan ke dalam fungsi substitusi byte. S-box C2 akan menghasilkan 25 di dalam heksadesimal. Misal kita masukkan, kita cari C2 di dalam S-box-nya, ini C, baris C, kolom 2. Kita akan mendapatkan outputnya adalah 25. Nah, lalu ke fungsi shift row. Misalnya kita menginputkan begini inputnya, B0, baris persatunya adalah B0, B4, B8, B12, dan seterusnya. Nah, outputnya adalah baris pertama tidak digeser, baris kedua digeser ke kiri 1 kali, baris ketiga digeser ke kiri 2 kali, baris keempat digeser ke kiri 3 kali. Jadi untuk baris pertama tidak akan digeser, tetapi baris selanjutnya akan digeser. Begitulah output yang akan dikeluarkan. Selanjutnya mix column, fungsi mix column. Setiap kolom 4 byte dianggap sebagai vektor dan dikalikan dengan tetap matriks 4x4. Jadi misalnya dari output ini kita akan mengalikan setiap kolomnya. Jadi kolomnya akan dikalikan dengan suatu matriks 4x4 yang ini, lalu akan dihasilkanlah C-nya. Matriksnya seperti ini, akan digunakan terus sama seperti ini. Lalu pembangkitan kunci, jadi K-nya itu akan dibagi menjadi 4 blok, yang setiap bloknya itu adalah 32 bit. Jadi karena pada pembangkitan kunci untuk AES 128 bit, 128, yaitu pembangkitan kuncinya
sebanyak 10 ronde. Kalau AES 196 sebanyak 12 dan AES 256 sebanyak 14 kali ronde. Jadi akan dimasukkan ke dalam suatu array. Ini array W0 32 bit, lalu akan disorkan dengan W3 yang difungsikan dengan G. Nah, fungsi G ini adalah akan dimasukkan W3 32 bit. 32 bit akan dimasukkan, lalu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 8 bit, 8 bit, 8 bit. Di sini akan digeser shift row sebanyak 1 kali ke kiri, jadi V0 akan menjadi di sini dan V1 akan menjadi di awal. Lalu di substitusi ke Xbox lagi, tetapi vektor yang paling kiri akan di XOR-kan dengan RCI sebanyak 8 bit juga. Jadi hasilnya akan 888 sebanyak 4 kali, yaitu 32 bit. Itulah pembangkitan kuncinya. Akan saya tunjukkan implementasi algoritma AES pada program Python. Di sini ada fungsi split bytes yang akan memotong byte-nya untuk membuat kelompok-kelompok byte, lalu membuat matriks 4x4. Ini adalah rotasi shift atau left shift, pergeseran bitnya pada baris. Lalu ini fungsi untuk bit biner ke integer, fungsi untuk heksadesimal ke biner. Nah, ini adalah fungsi Xbox-nya yang sudah ditunjukkan tadi. Nah, ini Xbox untuk dekripsi. R-nya ini untuk R yang tadi pada saat pembangkitan kuncinya pada fungsi G. Lalu fungsi sort, lalu convert yang akan mengonvert 128 atau 192 atau 256. Lalu pembangkitan kunci, lalu fungsi biner ke heksadesimal untuk sort pada Galois field atau lapangan hingga. Di sini fungsi Galois multiplication atau perkalian pada lapangan Galois. Lalu matrix multiplication, perkalian matriks pada 256 bit AES. Ini fungsi enkripsinya, fungsi dekripsi. Jadi misalkan kita akan mengirimkan pesan, kita akan membuat kunci, dan kunci pertama adalah 1, 2, 3 sampai bla bla bla, ABCD kunci kedua, ASD, dan bla 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 kunci ketiga. Kita jalankan. Kita akan mengenkripsi kata pertama itu dalam komputer UH18 dengan key yang pertama, kunci pertama, lalu mengenkripsi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dengan kunci ketiga. Kita akan coba kita jalankan. Nah, sini hasil enkripsinya kita copy ke sini. Jadi kita akan mendapatkan, kalau kita dekripsi menggunakan fungsi dekripsi, akan menghasilkan pesan semula. Dan juga ini akan menghasilkan, kita copy ciphertextnya ke fungsi dekripsi, akan menghasilkan
pesan semula yang akan dikirim. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.